Gereja sebagai sarana untuk mencapai tujuan akhir hidup manusia. Sekarang, mari kita lihat peran gereja sebagai sarana menuju tujuan akhir manusia. Kristus telah datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita, supaya kita beroleh keselamatan dan dapat dipersatukan dengan Allah. Untuk itu, Kristus mendirikan gerejanya pada hari Pentakosta oleh kuasa Roh Kudus, supaya oleh Roh yang sama, Ia senantiasa dapat menguduskan gerejanya, untuk membawa umat manusia kepada keselamatan dalam persekutuan dengan Allah Bapa. Ini adalah suatu karunia rahmat, bukan usaha manusia sendiri. Karunia keselamatan ini diberikan melalui perantaraan gereja, yang adalah tubuh Kristus, sehingga gereja juga disebut sakramen keselamatan, yaitu tanda atau sarana untuk menyalurkan rahmat keselamatan dari Tuhan. Sakramen di sini bukan berarti tambahan dari ketujuh sakramen yang sudah ada dalam gereja Katolik. Sakramen di sini berhubungan dengan pengertian dasar dari kata sakramen, yang berarti tanda dari sesuatu yang kudus dan tersembunyi, dalam bahasa Yunani, mysterion, misteri. Perlu kita ingat bahwa Kristus sendiri adalah sakramen, atau tanda kasih Allah, dan gereja adalah sakramen Kristus. Dengan demikian gereja sebagai tanda kasih Allah, terjadi karena hubungan gereja dengan Kristus. Sebagai sakramen, gereja terus-menerus menghadirkan secara nyata karya keselamatan Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Kristus terus-menerus hadir dan berperan aktif dengan cara yang kelihatan di dalam dan melalui gerejanya yang dibimbing oleh Roh Kudus. Jadi di dalam gerejanya, Kristus sendirilah yang mengajar, menguduskan, dan melayani gereja melalui para uskup. Hal ini sesuai dengan janjinya kepada para rasul, engkau akan menerima kuasa Roh Kudus, dan engkau akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Telah menjadi kehendak Yesus, bahwa setelah kenaikannya ke surga, Ia akan tetap berkarya di dalam gereja, agar kita diberi kasih karunia untuk keperluan pembangunan tubuhnya sampai kita bertumbuh sesuai dengan kepenuhan Kristus. Lihat Efesus 4 ayat 7 dan ayat 12-13. Yesus berkarya melalui perantaraan manusia yang dipilihnya, yaitu para rasul dan penerus mereka yaitu para uskup, yang secara turun-temurun diurapi dengan kuasa Roh Kudusnya sendiri. Lihat Lumen Gentium 21, untuk menunaikan tugas-tugas yang semulia itu, para rasul diperkaya dengan pencurahan istimewa Roh Kudus, yang turun dari Kristus atas diri mereka. Lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Kisah Para Rasul 2 ayat 4, Yohanes 20 ayat 22-23. Dengan penumpangan tangan, mereka sendiri meneruskan kurnia rohani itu kepada para pembantu mereka. Lihat 1 Timotius 4 ayat 14, 2 Timotius 1 ayat 6-7. Kurnia itu sampai sekarang disampaikan melalui tahbisan uskup. Jelaslah bahwa selain dijiwai oleh Tuhan Yesus, gereja juga melibatkan peran serta manusia, misalnya, gereja dipimpin oleh manusia, yaitu paus dan para uskup, imam, beranggotakan kita manusia, yang kesemuanya tidak terlepas dari dosa. Karenanya, Tuhan menyediakan sarana pengudusan, di mana Ia sendiri yang bertindak menguduskan lewat perantaraan para imamnya melalui sakramen-sakramen. Melalui sakramen, rahmat Tuhan yang tidak kelihatan disalurkan melalui simbol-simbol yang kelihatan. Maka dalam dimensi manusiawi ini terdapat dua hal yang penting, yaitu hal kepemimpinan atau struktur gereja, dan hal sakramen sebagai saluran rahmat Tuhan, yang melibatkan perantaraan manusia dan benda-benda lahiriah. Demikian, semoga semakin meneguhkan iman Kristen kita, di dalam gereja Kristus yang satu, kudus, Katolik, Apostolik, Gereja Katolik. Salam kasih dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati. Bunda Maria dan semua orang kudus senantiasa mendoakan kita. Amin. Terima kasih.